Akan saya persilahkan tiga narasumber ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik. Nama saya Muhammad Waidi Rabbani, biasanya saya dipanggil Bani. Saya merupakan seorang mahasiswa di Institut Teknologi Bandung semester 2. Perkenalkan, nama saya Sefaliana. Saya adalah seorang pendidik yang sudah 22 tahun bersama anak-anak yang memiliki keinginan untuk membangun bisnisnya. Diartanti Skarayumdi Sarwono, bisa dipanggil Dia. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Isi buku ini saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu berbagi ilmu didasari sikap qanaah akan membawa berkah di tiap sendi kehidupan. Sementara qanaah itu adalah sikap di mana kita mengoptimalkan semua ikhtiar kita, lalu kita akan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buku ini adalah bentuk ikhtiar dari Samara Inisiatif untuk bisa memberdayakan generasi Z yang memiliki potensi entrepreneurship dan juga leadership yang akan menjadi insan kreatif yang mampu bertahan di sikon pandemi sekarang. Penting yang menurutku menjadi pemikiran Samara di dalam buku ini adalah bagaimana memulai sebuah bisnis. Aku ingat di bagian awal buku ini ngejelasin gimana kita tuh harus punya motivasi dan tujuan yang jelas untuk membangun sebuah bisnis. Aku setuju dengan pernyataan dalam buku ini mengenai tujuan awal berbisnis. Jadi tujuan utama berbisnis itu sebenarnya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi lebih kepada untuk membantu banyak orang untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka punya. Menurutku dengan tujuan bermanfaat bagi orang banyak ini juga lebih menguntungkan, karena kita jadi lebih tahu sebenarnya apa sih yang orang butuhin, apa sih yang orang suka, dan nantinya produk yang kita tawarkan kepada mereka akan lebih mudah diterima dan bisa cepat laku gitu, dan kita bakal dapat keuntungannya juga. Terus kalau kita udah punya motivasi dan tujuan yang jelas, kita bakal lebih bersemangat dalam berbisnis, termasuk di dalamnya mempelajari cara berbisnis yang baik, dan kita bakal dengan mudah membangun suatu bisnis yang baik. Buku ini menggunakan bahasa lugas yang gampang dicerna oleh orang awam seperti saya. Terminologi yang dipakai itu selalu didampingi dengan analogi harian, sehingga bisa langsung terhubung dengan hal yang sedang dibahas. Mengangkat 2 SDG, yaitu health and well-being, dan juga responsible consumption and production, yang lebih spesifiknya adalah pada food waste. Untuk health and well-being sendiri, saya melihat ada masalah dalam pemahaman masyarakat terhadap diet itu sendiri, di mana yang seharusnya diet itu pemahamannya adalah tetap sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, namun di masyarakat sekarang saya lihat jarang sekali yang memiliki pemahaman terkait hal itu. Kemudian untuk SDG yang kedua, yaitu food waste, saya melihat di mana kenapa banyak sekali makanan yang terbuang, tapi juga banyak sekali orang-orang yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan makannya sehari-hari, seperti itu. Ya, tentu saja buku ini dapat dipakai sebagai acuan bagi siswa-siswa yang ingin memulai bisnis mereka. Buku ini lengkap memberikan fondasi knowledge yang terkait dengan semua hal mengenai cara memulai dan juga cara memaintain bisnis. Diselimuti nilai-nilai spiritual. Insya Allah ini akan membuat ananda-ananda calon entrepreneur ini akan selalu membawa berkah bagi keluarganya dan masyarakat Indonesia ke depan. Amin. Baik, dalam aspek spiritual itu menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk masyarakat. Dengan mengikuti Samara Business Camp, saya memiliki banyak insight tentang apa saja yang perlu dibangun, dimulai dari diri saya sendiri, kemudian juga terkait dengan pemikiran-pemikiran mengenai bisnis itu sendiri, di mana yang pertama perlu ada social value, yang di mana dari social value itu akan muncul nilai apa sih yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, dari situ manfaat itu akan mendatangkan berkah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas, di mana saling membantu merupakan hal yang
menjadi sangat penting antara customer dan juga kita sebagai pemilik bisnis itu sendiri. Dan di Samara Business Camp sendiri juga menurut saya sangat membantu dalam menyeimbangkan bagaimana kita membantu orang lain dan juga bagaimana kita menjalankan bisnis itu sendiri. Menurutku rencana Samara inisiatif yang ingin mengadakan Ramadan Business Camp yang mengangkat topik keuangan digital ini sangat relevan untuk generasi Z karena seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh generasi Z itu tantangan finansial. Jadi kalau kita sebagai generasi Z mempelajari mengenai keuangan, salah satunya keuangan digital itu juga, kita bakal bisa menghadapi tantangan yang ada itu. Nah, terus juga acara atau kegiatan bisnis camp ini yang dilakukan selama 8 hari, itu juga merupakan sesuatu yang baik karena dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus dan kita bakal dapetin sesuatu yang lengkap gitu. Terus juga Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk belajar karena kita tahu sendiri bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah gitu. Jadi kalau kita belajar banyak di bulan ini, kita juga bakal dapat lebih banyak lagi. Mengenai topik keuangan digital juga, menurutku ini sangat dibutuhkan untuk kita sebagai generasi Z sih. Karena sekarang ada sebuah fenomena mengenai investasi digital, keuangan digital. Dan memang di dunia ini semuanya, hampir semua sudah dilakukan secara digital. Rasa bahwasanya perlu ada poin yang dapat membedakan pemikiran kita dengan yang lainnya. Namun di satu sisi juga tetap dapat relate terhadap banyak orang, seperti itu. Alhamdulillah saya diberikan orang tua, guru-guru, dosen-dosen yang benar-benar membantu saya dalam membentuk cara berpikir saya. Dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk mengikuti Samara Business Camp ketika Ramadan lalu, sehingga pada akhirnya sekarang saya dapat memiliki ide bisnis yang berorientasi pada SDG. Oke, super sekali Bu Seva. Ini senang sekali loh dengar sharing dari Bu Seva, kemudian Bani dan Diah gitu ya. Semuanya bisa membuat kita paham bahwa untuk merintis sesuatu yang bermanfaat kita tadi ya butuh ilmunya, kita butuh prosesnya dan menikmati proses-proses tersebut kita. Oke, baik. Saya rasa ini sudah mewakili 3 kata kunci utama ya dari buku yang akan dirilis oleh Samara, yaitu berdaya, berwirausaha, dan bermanfaat dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari yang cukup membawa kita nanti bisa lebih bermanfaat dan kita bisa mampu mengamalkan tentunya dari apa-apa yang sudah kita peroleh dari ilmu maupun dari pengetahuan yang ada di berbagai aspek yang kita miliki saat ini. Oke, itu saja dari kami. Selamat berjumpa kembali dalam segmen Samara Inisiatif.